Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi tadi ada vektor V dan vektor W, di mana kita diminta untuk bagaimana penjumlahan dari vektor V dan vektor W secara analitis, secara perhitungan ya, tidak dengan gambar tadi. Ini kan dinyatakan dalam angka ya, bukan dalam gambar. Tentu untuk menghitungnya, itu nanti kan mungkin akan muncul beberapa option atau pilihan jawaban dari kalian ya. Mungkin ada yang langsung tambah 2 ditambah 7 sama dengan 9, atau juga dia tambah terus kemudian yang di belakangnya ditambah juga, atau dituliskan seperti ini, sama dengan 9 IJ. Nah, semua jawaban ini adalah salah ya. Karena kenapa kira-kira salah? Kenapa jawaban ini salah? Kalau misalnya kita diminta menghitung vektor V ditambah vektor W itu berapa, kalau jawabannya ditulis seperti ini, itu salah. Kenapa kira-kira salah? Ada yang bisa jawab? Kenapa salah? Nah, langsung 9 di situ, Bu. Harusnya bagaimana? Harusnya 7 tambah 2 dulu dalam rumusnya, Bu. Hmm, Harusnya 7 tambah 2, tidak harusnya, langsung 9. harusnya 7 tambah 2 ndak langsung 9. 9. Apa hubungannya dengan syarat yang ini tadi di atas? Apa tadi? Apa tadi ketentuan awalnya? Dia hanya bisa dijumlah kalau arahnya Arahnya sama. Memiliki arah yang sama. sama. Betul. Coba kita kembali ke soalnya. Kan diminta tentukan vektor V dan vektor W. Di soal ini, vektor V itu arahnya adalah I. I itu berarti sumbu X toh. Nah, sementara Ya, vektor W itu arahnya adalah J. Berarti searah dengan sumbu Y. Sama tidak Iya, arahnya? Apakah arahnya sama? tidak. Ti- Tidak tidak. Tidak, betul sekali. Karena arahnya tidak sama, berarti kita tidak bisa apa? menjumlahkan. Tepat sekali. Kita tidak bisa langsung menjumlahkan. Jadi kalau begitu jawabannya bagaimana ini, Bu? Jawabannya adalah yang ini. Kita tuliskan saja kembali. Berarti jawabannya adalah 2I ditambah 7J. 7D. Ya, seperti itu. Nah, contoh lagi yang ini kan tadi contoh sederhana ya. Kita coba contoh lagi yang lain. Misalnya vektor G. Coba dibacakan dulu soalnya. Minta tolong satu orang membacakan soalnya. Siapa yang mau bacakan? Siapa ini? Coba Rizky Hardiansah. Coba Rizky. Iki, siapakah panggilannya? Rizky. Coba Rizky dibacakan. Nih contohnya yang ini. Coba dibacakan yang ini. Coba Rizky. Yang mana ini, Bu? Ini. Contoh. Coba dibacakan yang ini. G G sama dengan apa itu, Bu? Bagaimana bacanya? Vektor G sama dengan Vektor vektor G sama dengan vektor apa itu? I. Vektor H. Vektor H Vektor arah I. I ini I. vektor arah Arah I. tambah Ditambah. 5J Ya betul. Dikurang 6K 6K. Terus vektor H. koma vektor H Hmm. sama dengan 2I Mm-mm, dikurang 3J mm-mm. Tambah. ditambah 4K. Oke, apa yang diminta? Tentukan G tambah H. Vektor G ditambah vektor H. Diminta ini toh? Oh, ini. Oke. Nah, untuk menentukan vektor G ditambah vektor H, kembali lagi ke syarat yang di atas tadi. Bahwa yang bisa dijumlahkan itu hanya yang arahnya sama. Nah, sekarang kita perhatikan soalnya. Di vektor G itu kan ada arah I, J, dan K. Ya kan? Di vektor H Ya, juga Bu. ada arah I, J, dan K. Berarti kita bisa menjumlahkan yang arahnya sama. Yang di sini I di vektor G dengan I di vektor H.
J di vektor G dengan J di vektor H, dan begitu juga seterusnya ya. Nah, maka nanti kita bisa tuliskan, kalau vektor G ditambah vektor H, kita tuliskan kembali, ini kan nilai dari vektor G, terus ini adalah vektor H. Nah, kita ambil yang sama arahnya. Yang sama arahnya berarti I toh, I dulu. I ini, kalau ada dituliskan seperti ini, I saja, berarti di depannya itu ada angka 1, ya. Ya, Angka Bu. 1, ya kan, 1I. Nah, Nah, 1I ditambah 2I. Terus kemudian yang mana lagi sama arahnya? 5J Lima. dikurang 3J. 3 3J Terus kemudian ditambah lagi dengan yang arah K. minus 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 6. 6K ditambah 4K. Nah, ini bisa nih kita jumlahkan ini. Karena dia sama arahnya. Berarti 1 tambah 2, 3. Terus kemudian 5 dikurang 3, 2. 2. Minus 6 ditambah 4, minus 6 tambah 4, minus 2. 2. Maka Wah, jawaban akhirnya dari vektor G ditambah vektor H itu sama dengan 3I tambah 2J dikurang 2K. Itu sama dengan hasil akhirnya. tuh. Oke? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa, Bu. Oke, selanjutnya bagaimana jika soalnya itu dalam bentuk gambar, tapi kita diminta untuk menyelesaikan dalam bentuk analitis. Ya, ini kan soalnya dalam bentuk gambar ya. Jadi diketahui ada vektor A yang warna merah ini, terus kemudian ada vektor B yang warna biru ini. Nah, diminta untuk menentukan berapakah vektor A ditambah vektor B. Jadi vektor A yang ini ditambah dengan vektor B yang ini itu sama dengan resultan dari Vektor. vektor A dan B yaitu vektor R. Nah, jadi vektor R atau resultan atau penambahannya itu sama dengan ini tadi, kita ingat tadi yang di atas, yang metode grafis. Jadi harus diuraikan dulu. Toh, vektor A ini diuraikan terhadap sumbu X, kemudian diuraikan terhadap sumbu Y. Begitu juga dengan Y. vektor B-nya. Harus diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, tapi yang jadi catatannya di sini, kita harus perhatikan arahnya, ya. Ini kalau kita gambarkan diagram Cartesiusnya atau sumbu koordinatnya, maka yang ini kan X positif. Yang di sini adalah X apa? Negatif. Negatif. Y minus Yang Y ini yang ini adalah Y positif, yang ini adalah Y negatif. 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 Nah, kita lihat di sini warningnya. Jadi ada peringatannya. Penjumlahan hanya dapat dilakukan pada vektor yang memiliki arah yang sama. Sama tadi dengan yang di atas toh, yang cara grafis. Kita hanya bisa menjumlahkan kalau arahnya sama. Sama. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu, yang bisa kita jumlahkan itu hanya yang arah sumbu X, sama-sama arahnya sumbu X dan sama-sama arahnya sumbu Y. Y. Nah, nanti kita Y. bisa Y. dapatkan resultan untuk sumbu X itu sama dengan AX tambah BX. Resultan untuk sumbu Y itu sama dengan AY tambah BY. Y. Kalau kita uraikan, AX itu sama dengan apa? Ini AX kan? Ini AX. AX itu sama dengan apa? AX plus AX itu AX AX itu nilainya sama dengan I 1. ini A cos alfa. Ini kan vektor A toh. Ini kembali ke prinsip pertama tadi, prinsip awal tadi atas trigonometri. Yang ini, yang ini. Nih, Qx. Toh, Oh ini iya, iya, Bu. sudutnya, maka Qx itu adalah Q yang miring ini, Q cos Theta, tapi kalau di bawah Y. itu kan sudutnya alfa, ya. Jadi jangan terjebak sama nama sudutnya. Yang penting kita pahami konsepnya. Mana nih tadi? Ini tadi ya. Bu. Nah, Itu, Bu. Iya, Bu. jadi A ini sama dengan yang ini toh. Ini AX. Aduh, siapa lagi ini masuk? Jadi kalau telat-telat kayak masuk begini, terganggu kayak. Nah, AX itu sama dengan A cos alfa. Sementara BX
Kan yang bisa dijumlah yang arahnya sama toh yang arah X semua. BX itu yang mana? Yang mana BX di situ? BX itu yang ini toh? Iya, Bu. Iya. Ini kan tadi vektor B. Kita uraikan terhadap sumbu X. Jadi dia jatuhnya di sumbu X negatif. Ini adalah BX. Ya, maka nanti di sini kita kasih tanda minus juga. Toh karena dia berada di sumbu negatif. X, X arah negatif ya. Itu sama dengan B cos beta. Kan sudutnya adalah beta. Kalau ini sudutnya adalah alfa. Nah, sama juga dengan Y-nya. Ya, sama dengan Y-nya. AY. AY itu yang mana? AY itu adalah sebenarnya yang ini kan. Ini adalah Y secara sembunyi. Tapi kalau ini kita, apa namanya, kita pindahkan ke sini itu kan sama ini. Ya. Nah, itu sama dengan A sin alfa. Terus yang BY-nya ini dipindahkan ke sini, itu sama dengan minus B sin beta. Maka nanti kita Beta. dapatkan resultan atau penjumlahannya dari vektor A ditambah vektor B itu sama dengan Rx di arah I ditambah RY arah J. Yang ini ya, Rx dulu dicari, baru dicari lagi RY-nya, baru dijumlahkan. Oke? Nah, itu untuk penjumlahan apa namanya dengan cara analitis jika soalnya dalam bentuk gambar atau grafik ya. Selanjutnya adalah perkalian vektor. Nah, perkalian vektor ini bisa dibagi dalam your internet connection is unstable. Anu Ji, muncul di kalian anunya. Betul, Bu. Gitu. Nah, perkalian Muncul vektor Bu. ini ada dua ya. Perkalian vektor ini ada dua. Yang pertama itu adalah perkalian vektor dengan skalar itu nanti hasilnya dalam bentuk vektor ya. Terus Vektor. kemudian perkalian vektor dengan vektor maka ada dua ya. Kalau vektor dengan vektor itu ada dua. Apakah dia dalam bentuk dot produk atau cross produk? Yang mana dimaksud itu, Bu? Maksudnya itu kalau vektor dengan vektor yang dikalikan ada namanya perkalian titik, ada namanya perkalian silang. Nah, kalau dia perkalian titik, hasilnya nanti dalam bentuk skalar. Skalar itu maksudnya dalam bentuk angka, tidak ada arahnya, ya. Dalam bentuk angka atau nilai saja tidak ada arahnya. Nah, kalau dia perkalian silang atau cross produk itu nanti hasilnya dalam bentuk vektor, ya. Berarti ada arah di belakangnya. Nah, coba kita lihat ya, yang pertama itu adalah perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar. Misalkan suatu vektor, vektor A, AXI ditambah AYJ ditambah AZK dikalikan dengan suatu konstanta. Ya, A ini kan vektor ya. Ingat, ini adalah perkalian vektor dengan skalar. Kalau vektor dia ada arah, kalau skalar dia tidak ada arah. Maka sama saja misalnya kita mengalihkan antara satu vektor, ini kan vektor A, dia dikali dengan suatu konstanta, konstanta atau bilangan real yang tidak ada arahnya. Misalnya vektor A dikali 3. Nah, bagaimana cara jawabnya? Berapa hasilnya ya? Nah, itu langsung saja dikalikan. Contohnya seperti ini ya. Jadi ini adalah skalar toh C konstanta. Ini C bisa diganti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya dikali dengan vektor A, maka nanti hasilnya itu dia dalam bentuk vektor. Kenapa? Karena kan ini konstanta kita kalikan dengan vektornya saja ya. Jadi C dikali dengan dituliskan berapa nilai vektornya ini. Ini tadi toh dituliskan ini dituliskan di sini. Ini adalah vektor A sama dengan C dikali A. Ini dikali masuk. Apa namanya itu kalau dikali masuk begini? Cara apa lagi saya lupa namanya. Jadi C dikali dengan AXI, C dikali dengan AYJ, C dikali dengan AZK. Maka jawabannya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita ganti C atau konstanta itu dengan suatu nilai ya. Nilai atau besaran skalar. Siapa ini yang baru masuk? Enggak aku tahu ya. Enggak aku tahu. Nah, contoh. Konfirmasi tadi. Oke. Contoh vektor P. Minta tolong bacakan deh. Capek membaca. Siapa? Muhammad Akbar Saya, Fatih. Bu. Ah, saya. Siapa itu yang saya? Siapa itu? Siapa nama T? Fadel. Fadel. Fadel, Bu. Sudah Mi Fadel deh. Ini lagi ya, Junaidi.
Maaf nah, Fadel. Nanti lain kali, Fadel. Tadi sudah cukup hari ini. Coba siapa Junaidi? Iya, Bu. Junaidi baru bangun, Junaidi. Ayo, oke. Nggak gitu? Masih setengah sadar sih, Bu. Hah? Semangat, semangat, semangat. Lagi di jalan? Di Masih mana, setengah sadar sih, Junaidi? Bu. Masih setengah sadar. Belum terkumpul nyawanya. Oke, coba dibaca Junaidi yang ini. Contoh vektor P. Coba dibaca Junaidi. Contoh. Tidur. Mana nih? Kemana nih? Halo, siapa itu Oppo? Siapa? Tidur ki, Bu. Tidur. Oke. Deh, Padel itu mukamu itu Fadel. Iya, Bu. Mukanya itu, Bu. Mukanya itu, Bu. Sebenarnya. Mukanya itu, Bu. Saya kira Fadel yang lagi viral. Bukan, Ya, Ji? iya. Itu sebelum botak Bu, mukanya. Ya, nanti anu lagi langsung kalau sebut itu Fadel langsung terngiang-ngiang itu anunya di TikTok tuh goyangannya. Coba apa siapa lagi Iya, namanya? minta itu. Siapa ya? Hak ini Oppo CPH23 itu siapakah? Oppo CPH2387 itu siapa itu? Oppo, halo Oppo. Tidur ke juga. Tidur juga. Astagfirullahaladzim. Siapa nih? Siapa lagi Pade? Padelmu, Bu. Saya, Bu. Saya, Pade, Bu. Pade. Ayo cepat Pade. Saya, Bu. Jangan kau, Del. Yang mana nih? Cepat, cepat nih. Ayo cepat. Saya, Bu. Ya. Perkalian vektor dengan skala. Hmm. Ini sekarang Misal contoh. suatu Contoh. 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 P sama dengan 2i Vektor P, ditambah vektor P. Ulangi. Contoh vektor P vektor contoh vektor P sama sama dengan dengan 2i mm, 2i mm, ditambah 10j mm. dikurang 6k titik hitung Campur dalam nanti. kurung Biar tuh titiknya dah seperdua baca. Itu teh hitung dalam kurung minus seperdua dikali P. dalam kurung balas kurung Ya vektor. Allah Robbi, dalam kurung, balas kurung. Kita kayak itu apa sih namanya? Kayak robot. SD, Bu. Hmm. Aduh ya Allah. Dalam kurung minus seperdua vektor sama dengan minus seperdua dalam kurung 2i ditambah minus seperdua dalam kurung 10j ditambah minus seperdua dalam kurung minus 6k sama dengan minus i dikurang 5j ditambah 3k. Siapa ini yang lagi bicara? Muhammad Fadel Faiz, Bu. Fadel, paham? Paham nih Fadel, maksudnya ini. Dapatnya ini. Paham gitu? Insya Allah, Bu. Bisa Gebe Ih, jelaskan dengan bahasa atau sendiri ke teman-teman tak? Eh, Jadi ini apa? Ini apa? Terus kenapa bisa jawabannya begini? Ingat ya, kita berbicara perkalian di sini. Berarti ini diminta ya, Bu. Nah, perkalian antara vektor dengan skalar. Yang mana vektornya? Yang ini toh? Yang ini vektornya. Dikali dengan skalar, berarti dikali dengan suatu besaran atau konstansa. Dia minta dikali minus seperdua. Jadi vektor ini dikali dengan minus seperdua. Tadi kan di atas kita sudah tahu toh, berarti dia dikali saja dengan vektornya. Kan vektornya adalah ini, berarti dia dikali masuk saja. Minus seperdua dikali ini, terus kemudian minus seperdua dikali 10j, minus seperdua dikali minus 6k. Nah, kalau kita nanti sederhanakan, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Oke, yang lain paham toh? Kecuali selain Fadel katanya sudah paham. Yang lain paham toh? Bu, kenapa bisa Bu. Lalu, Bu. Apa? Saya I di situ, Bu, minus I. Yang mana? Itu sama dengan minus I kurang 5J. Ya, kenapa? Apa kita? Oh, Kenapa? Nggak tahu dari mana datangnya ini. nggak tahu, Iya, Bu. Bu. Coba tanyakan Dari mana sama Bagaimana? datangnya Fadel. minus I? Coba Bagaimana, Fadel. Fadel? Dari mana dalam Fadel? ya, Bu. Dari mana Bagaimana dapat dapat Apa I? itu, Bu? I?
Dari anu Bu, Dari mana? Apa? dari contoh. Dari contoh. Coba perhatikan ini. Minus I. Minus I itu dari sini. Minus Dapat dikali 1/2 tuh. dikali 2I. Minus Ya, 1/2 dikali 2 itu berapa? 0. Masa nol? Nol. Satu, Bu. Astagfirullah. Minus Satu. Kau minus punya 2 donat. Kau bagi 2 dengan temanmu. Masing-masing dapat. Satu. Satu. Allahu Tuh. Akbar. Oh. Nol. Kok Setengah. nol? Setengah. Dapat nol kalau Setengah, Bu. dibuang. Minus Ini satu. kan sama dengan 2 dikali 1/2 ya. Jadi sama dengan minus satu. Minus satu. Tadi bagaimana kalau minus satu ini kan sebenarnya minus 1i. Jadi kalau dia tidak Satunya. dituliskan, itu kan enggak perlu dituliskan ya. Minus satu dikali i kan minus i toh. Minus Iya, Iya, Bu. Bu. I Bu. Nah, berarti Iya Bu. enggak perlu dituliskan. Kalau mau dituliskan juga enggak masalah. Ini enggak perlu dituliskan. Kalau minus 5 ini tahu Ji dari mana dapat toh? Minus 5J tahu Ji dari Tahu, mana Bu. dapatnya? Tahu, Bu. Iya Bu. Ya, Tahu coba Bu. dari mana? Tahu Bu. Dari mana Setengah, coba? setengahnya itu. Itu, Bu. Setengahnya Minus berapa? 1/2 Setengahnya dikali 10G. 2 kali 10. Setengahnya Dua 10G. kali 10. Setengahnya 10, 10 kali betul. 1. 10 Kalau bagi ini 2, Bu. kenapa jadi plus 3K? Karena ini, Karena Bu. minus Dapat Karena minus minus. kali. minus. Minus kali Satu-satu minus. Ki bicara, ya Allah kayak pasar. Kita satu-satu bicara. Ini dari mana dapat plus 3K? Saya, Bu. Iya, siapa Ki? Siapa kita? Fikar, Bu. Fikar, Bu. Fikar, oke. Dari mana Fikar? Itu, Bu. Minus kali minus jadi positif hasilnya, Bu. Iya, baru 1/2 dikali 6 toh. 6 dibagi 2, dapat 3. Iya, Bu. Oke, Dapat pintar 3. nih semua. Insya Allah bisa ya. Selanjutnya kita lanjut lagi. Oh. Ini sudah berarti tuh. Ini sudah kita bahas. Perkalian vektor dengan skalar akan menghasilkan perkalian vektor. Sekarang kita pindah ke sini. Vektor dengan vektor. Bagaimana kalau dia vektor dengan vektor? Kira-kira kalau vektor dengan vektor itu kan ada 2 cara ya. Apakah dia perkalian titik atau perkalian silang? Kalau dia perkalian titik itu maksudnya begini. Misalnya vektor V dot vektor A. Ini namanya perkalian titik. Nah, kalau dia perkalian titik, kalau ada kalian dapat soal seperti ini, vektor V dot vektor A atau vektor P titik vektor A, maka hasilnya nanti dalam bentuk skalar. Dalam bentuk skalar berarti dalam bentuk apa? Angka saja, tidak ada arah toh, tidak ada I, J, K. Dalam bentuk angka saja, misalnya 3, 2, 4 gitu kan. Nah, kalau dia perkalian silang, vektor V, perkalian silang, cross kali vektor A, hasilnya ada nanti dalam bentuk vektor. Kalau dia vektor berarti ada arahnya, entah dia arah I, J, atau K. Oke, kita pindah ke perkalian yang pertama, perkalian dot. Dot atau dot produk atau perkalian titik. Ya, perkalian titik. Ini saya record nah, nanti saya share di LMS kalau kalian mau dengar kembali. Masuk juga itu Oke. ketawa-ketawanya tadi itu kalian itu. Ya toh? Nah, Astagfirullah. ya kan saya record sama mukanya tadi itu Fadel. Nah, Iya, Mas, Bu. jangki Bu. nah ini vektor. Nanti ini videonya saya save di LMS. Nanti dinonton juga sama yang rek B. Ini vektor A. Enggak. Bu. Oke, kita masuk Wah, perkalian nanti dulu. titik atau dot produk. Ya, dot produk itu perkalian titik. Nah, di sini ada vektor A, ya, vektor A dot vektor B. Nah, kalau ini adalah vektor B yang warna kuning, vektor A ini adalah yang warna biru, sementara di sini adalah sudut theta, ya. Maka, bentar, tunggu dulu. Kasih kecil. Oke. Maka, untuk vektor A dot vektor B itu sama dengan A dikali B cos theta. Nah, jadi coba kalian perhatikan yang di sebelah kanan ini, yang di sini, ya.
Di sini kan tadi sudah saya jelaskan di atas toh, bahwa apa namanya, dalam sumbu koordinat tiga dimensi ya, X, Y, dan Z, itu kan ada arah yang searah sumbu X itu adalah arah I, yang searah sumbu Y itu adalah arah J, yang searah sumbu Z itu adalah arah K. Nah, di sini ada ketentuannya. Kalau dia arahnya tegak lurus, arahnya saling tegak lurus kan pasti membentuk sudut berapa derajat kalau tegak lurus? Ini tegak lurus berapa derajat itu? Ya, 90. 90 derajat, betul sekali. Maka dia akan bentuk sudut 90 derajat. Nah, kalau sudut 90 derajat, kita cos ya, misalnya kita hitung tadi cosnya, maka cos 90 itu kan sama dengan 0. Ya, cos 90 itu sama dengan 0. Itu syarat pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau dot produk atau perkalian titik, misalnya yang arahnya sama ya, I dikali I, J dikali J, J dot J, K dot K, itu hasilnya adalah 1. Selain itu hasilnya adalah 0. Paham Ki maksudnya ini pernyataan? Paham maksudnya? Oh, ya Allah, very hot. Paham Ki maksudnya ini pernyataan? Mana saya kasih besar lagi dulu ananya. Bisa tidak dipahami maksudnya pernyataan itu? Kalau I dot I, J dot J, K dot K itu sama dengan 1. Tapi kalau selain itu hasilnya 0. Jadi kalau misalnya gini, nanti I dot J, itu hasilnya sama dengan? 0. Ya, Nol. betul. Kalau J dot K, ya hasilnya juga 0. Intinya adalah Nol. yang ini saja, yang sama ini toh, yang sama, sama arahnya, itu perkalian yang sama arahnya, itu hasilnya 1. Selain itu adalah 0. Nah, oke, coba kita masuk ke Bu, penjelasannya. Kenapa? jadi kalau beda itu nol hasilnya, Bu. Beda perkaliannya. Iya, kan di sini tadi dibilang toh, kalau Oh. dia sama, hasilnya sama dengan 1. Kalau dia beda, kenapa kira-kira kalau beda hasilnya 0? Kenapa saya tanya, Ki? Kalau dia sama hasilnya 1. Kalau dia beda, kenapa hasilnya sama dengan 0? Karena kalau eh Karena beda beda huruf, Bu. Bertolak belakang ya, Bu. beda huruf Jadi betul. hasilnya nol. Hmm? Anu, Bu. Karena saling Karena tegak lurus, Bu. Betul sekali. Siapa itu menjawab? Speaker, Bu. karena Oke, Saling speaker apa? betul. Karena Karena dia, saling tegak lurus. sorry. Tunggu dulu, Oh, tunggu saling dulu. tegak lurus. Karena dia saling tegak lurus, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Sementara kalau dia cos 90 itu kan hasilnya 0 toh. Nah, Iya, kan Bu. kalau dia berbeda arah, I ini kan sumbu X. J ini sumbu Y. Dia membentuk sudut 90. J dengan K membentuk sudut 90 juga. Ini kan 90 ke sini toh tegak lurus. K dengan Iya, I Bu. ya 90 juga tegak lurus membentuk sudut 90 berarti sama dengan 0. Oke. Nah, untuk perkaliannya, misalnya ini adalah vektor A, ini adalah vektor B, diminta dot produknya atau hasil perkalian titiknya. Berapakah perkalian titik dari vektor A dengan vektor B? Nah, maka kita tuliskan dulu ini. Kita tuliskan dulu ini berapa itu vektor A. Ini kan, ini dituliskan ini toh, ini vektor A. Nah, terus kemudian ini vektor B dituliskan di sini. Hasilnya nanti, karena tadi kita menggunakan prinsip yang di atas, maka nanti hasilnya hanya yang ada hasilnya hanya yang arahnya sama. Berarti I dengan I, J dengan J, K dengan K. Yang lain K. kan kalau secara kalau dasarnya kan harusnya itu kita kali substitusi masing-masing toh. Ini dikali ini, A dikali B, Iya, Bu. A dikali yang ini, terus kemudian yang ini dikali BX, AY dikali BY, AY dikali BZ.
Tapi karena dari awal kita sudah tahu kalau yang ada nilainya itu cuma yang sama arahnya, maka yang kita kalikan yang sama saja arahnya. Berarti apa? AX dikali BX. Toh? AX kali BX. Terus kemudian AY dikali BY. AZ dikali Y, BZ. BZ, Nah, ini hasilnya. Oke. Terus kemudian kalau dia perkalian silang itu tadi perkalian dot produk. Ingat ya. Coba diulangi kembali. Kalau dot produk itu artinya perkalian titik, ya. Selain dari yang arahnya sama itu hasilnya 0. Yang arahnya sama hasilnya 1. Berarti kita langsung cari saja yang arahnya sama kita kalikan. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau dia perkalian silang, bagaimana? Perkalian silang itu sama dengan cross produk, ya. Jadi kalau dia perkalian silang, ini kan A dikali B, ya. Misalnya di sini vektor A, vektor B, maka di sini, sorry, perkalian silang itu, nah kalau untuk perkalian silang itu nanti hasilnya yang arahnya sama, itu sama dengan 0. Nah, yang arahnya beda, kita mengikuti aturan ini ya, kaidah tangan kanan namanya, ya. Jadi kalau misalnya ini kan seperti ini, kalau misalnya kita genggam tangan tak toh, kita genggam tangan tak seperti ini, tangan kanan tak kita genggam, apa namanya, ibu jari kan ke arah atas toh. Nah, yang lain itu, yang ini dimisalkan adalah vektor A, ini vektor B, maka hasil perkalian dari vektor A cross dikali dengan vektor B itu sama dengan yang tegak, Abu. yang tegak. Paham, Ki? Kita pindah ke sini. Ini tangan kita ini kita ilustrasikan masuk ke dalam ini tadi sumbu X, Y, dan Z. Jadi ibu jari tak adalah sumbu J, toh? Paham? Iya, Bu. Ibu Paham. jari adalah sumbu Y, berarti arahnya adalah J. Terus kemudian ini apa namanya? Z, ya. Sumbu Z ini adalah yang ini, arah dari telapak yang kita lipat ini. Terus kemudian sumbu Z-nya, sumbu X, sorry, sumbu X-nya itu adalah yang ini kan. Yang ini, sorry, yang ininya. Nah, maka kalau yang ini A, yang ini B ini dikali, maka hasilnya adalah yang tegak. Nah, berarti kalau misalnya I dikali J, maka hasilnya adalah K. K. Toh? Tunggu saya reload kiri dulu. Mana Mi? Kalau dia I dikali J hasilnya adalah K. Kalau K dikali I hasilnya J J. ya kali betul. J dikali I hasilnya K. Z. K. Apakah? ya K. Betul, cocok Mi. Yang searah sumbu set adalah K. Jadi intinya seperti Ibu. ini. Yang dikalikan itu berarti arah yang Oh, tidak disebut. Toh, tapi ingat ke ini ya, arah ingat ini arahnya. X itu adalah I, Y itu adalah J, K itu adalah Z. Berarti kalau I dikali J ya pasti K hasilnya. J dikali K ya pasti I hasilnya. J dikali K dikali I hasilnya J. Nah, tapi J. nanti di sini ada lagi ininya. Sorry apa? Ada apanya namanya itu? Ada arahnya ya ini. Kalian perhatikan tanda panah. Tanda panah ini. Dia searah dengan jarum. Jam. Searah dengan jarum jam toh. Begini toh. Searah dengan jarum jam. Ya. Iya, Bu. Jadi kalau misalnya begini. K dikali I. K dikali I. Ini kan searah jarum jam toh. K dikali Iya, I. Bu. Searah jarum ya jam. Bu. Berarti hasilnya adalah positif J. J. Kalau I J. dikali J. Searah juga jarum jam toh. Hasilnya adalah Iya, Bu. positif Ya Bu. K. Tapi K. kalau K. dia berlawanan dengan jarum jam, misalnya gini, I dikali K, hasilnya adalah Negatif J. negatif J. Wah, pintar sekali. Oke? Baik kali.
Oke, oke, jadi begitu. Nah, ini adalah contohnya A dikali B. Jadi kalau dia A dikali B, cross A cross B, vektor A di cross vektor B, maka kita lihat di sini kan yang nol itu hanya yang sama, toh. Berarti selain dari yang sama itu adalah ada nilainya. Paham? Jadi lebih Iya, Paham, banyak paham. paham. lebih banyak perkalian tak. Jadi kan gini, dituliskan dulu vektornya. Vektornya ini vektor A, terus kemudian ini vektor B. Ini kan dikali satu-satu ini. Kita mulai misalnya dari AX. AX dikali dengan BX. AX dikali dengan BY. AX dikali dengan K. Nah, terus Bukan. selanjutnya AY dikali dengan ini, BYX dikali dengan BY dikali dengan BZ. AZ dikali dengan BX dikali dengan BY dikali dengan BZ. Nah, nanti yang untuk arahnya sama kayak ini, I dengan I, berarti itu kan hasilnya sama dengan Nol. 0, ya. Ini juga yang arahnya sama itu sama dengan 0. Yang arahnya sama sama Nol. dengan 0. Selain No. itu Nol. Nol. ada nilai dan ada arahnya. Oke. Oke, terakhir latihan soal. Jam berapa, Mi? Oke. Terakhir latihan soal. Oh, sisa 1 menit ya. Latihan soal. Kalau ini kita akhiri saja ya. Kalau sudah selesai, nggak join lagi. Jadi misalnya ada begini, ada vektor E dan vektor, ada 3 vektor di sini. Ada vektor E, vektor apa lagi? D. D dan D. F. D. D. Kalau nanti tidak F. selesai, saya lanjutkan record. Nah, saya lanjutkan rekam. Nanti kalian pelajari. Vektor E dikali vektor D dikali vektor F. Diketahui alfa sama dengan 37 derajat. Alfanya ini ya. Ini alfa 37 derajat. Ini juga alfa 37 derajat. Nah, diketahui vektor D itu sama dengan 80. Vektor E itu sama dengan 100. Jadi ini D ini 80. E sama dengan 100. F sama dengan 60. Nah, sin 3 sin 37 sama dengan 0,6, cos 37 sama 0,8, cos 53. Ini kenapa kira-kira ada angka 53 di sini? Untuk Nggak sudut tahu. yang untuk sudut yang ini. Kan ini kan yang diketahui cuma alfa toh 37 derajat. Kalau sudut Oh iya. ini kan 90 derajat. Kalau ini sudah 37, berarti sisanya adalah 90 kurang 53. 37, 53. 53. Ini adalah 3. Ya. Nanti kita dipakai di mana itu kira-kira untuk hitung ininya tuh EX-nya. EX-nya kan pakai sudut yang ini. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah ke bawah. Jadi untuk jawabannya, kalau mau Wow. gampangnya, kalau kita mau gampangnya itu langsung, sorry agak buram ya.